jumpa lagi dengan saya. Saat ini adalah menu saya mie ramen dan ini sekarang adalah bulan Ramadan dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk lebih lengkapnya, check it out. Jangan di-skip. Yuk kita nonton sama-sama. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa lagi dengan saya Sinar Cerah Bisa. Oke sayang, hari ini saya akan membuat mie ramen ya. Dimana mie ramen ini sangatlah praktis, mudah bikinnya, dan tentu kamu pada suka. Penasaran? Check it out, jangan di skip. Yuk. Oke, bahan-bahannya bisa lihat di kolom deskripsi. Sini ada kaldu, ada bahan utamanya ini ya, mie ramen ya, mie instan dari Korea ya. Kemudian ini ada mayonnaise, di sini ada oil chili yang sudah saya beli ya. Ini saya tidak perlu capek-capek beli buat lagi, saya beli. Sini ada telur, kaldu, ayam yang akan saya bakar ya sebagai toppingnya nanti, dan ini adalah bumbu-bumbunya, yaitu ada kaos tiram, kecap asin dan bumbu-bumbu bubuknya. Oke, ada sayur bok choy di sini dan bak choy, dan tentu saja mangkuknya harus mangkuk ramen juga. Oke, yuk kita simak. Pertama-tama saya akan membuat toppingnya dulu ya, yaitu ayam bakar ya. Jadi caranya saya campur dulu kaldu ayam 1 sendok teh, kemudian bubuk bawang putih 1 sendok teh ya. Kemudian saya campur lagi cabai ya, karena saya sukanya pedas, saya kasih cabai bubuk sedikit. Kemudian di sini ada saus tiram, masukkan saus tiram sebanyak 1 sendok teh juga. Oke. Kemudian di sini ada kecap asin 1 sendok teh, dan di sini ada kecap manis ya. Jadi semuanya bumbunya 1 sendok teh aja, karena saya menggunakan di sini hanya 3 potong dada ayam ya. 3 potong dada ayam saja. Oke, sekarang saya tambahkan air sedikit. Di sini saya tidak menggunakan minyak ya, karena ntar setelah membakarnya saya akan menggunakan margarin ya. Jadi setelah membakarnya saya akan menggunakan margarin di pannya ya. Jadi saya tidak perlu memberi minyak lagi. Oke. Nah, sekarang ini saya akan masukkan ke dalam dada ayam ya. Dan ini akan saya marinasi selama 1 jam di dalam kulkas agar bumbunya lebih meresap. Nah, sekarang ini saya menyiapkan pan di sini ya. Kamu bisa menggunakan pan apa aja yang anti lengket. Kemudian di sini saya memberikan 1 sendok makan margarin ya, untuk membakar ayam yang sudah saya marinasi ya. Jadi saya sudah marinasi ayam selama 1 jam, kemudian akan saya bakar di pan yang sudah saya beri margarin ini ya, sebanyak 1 sendok makan. Jadi saya membakar ayam ini selama 1 sendok, sampai matang ya. Jadi ini ada tiga dada ayam ya, seperti ini yang saya bakar, yang akan saya bakar sebagai topping dari mie ramen saya sebentar ya. Jadi caranya seperti ini, kita bakar aja seperti biasa, seperti layaknya membakar seperti biasa aja ya. Nah, jangan lupa ketika kamu membakarnya,
Jangan lupa dibalik-balik ya ayamnya agar tidak gosong ya. Jadi di sini saya beri bumbunya juga ya, bumbu sisanya agar ayamnya lebih enak lagi. Ya, oke, ayamnya lebih enak lagi. Jadi ini saya balik-balik seperti ini sampai ayamnya matang ya. Setelah matang ini saya siap angkat ya. Nah, oke, sekarang saya akan potong-potong ya. Seperti ini. Saya menggunakan di sini pisau yang tajam ya, agar ayamnya itu bisa potongannya lebih sempurna ya. Jangan lupa pakai pisau yang sangat tajam ya. Jadi ini adalah pisau saya yang khusus untuk memotong daging ya, agar hasil dari daging panggang saya ini atau ayam panggang ini menjadi lebih rapi lagi saat disusun di mangkuk ramennya nanti ya. Jadi lihat, kita perhatikan seperti ini. Jadi makanan Jepang atau Korea ini memang sangat mendetail banget ya, walaupun sederhana tapi betul-betul harus mempunyai ketekunan ya, tidak asal memotong atau apapun, tapi harus benar-benar rapi agar penampilan dari ramen nanti jadi lebih oke dan lebih berselera. Oke, kita lihat ya hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu ya untuk sebentar toppingnya. Sekarang saya akan melanjutkan masak. Ya ini maksud saya lakukan terus seperti hal yang sama pada potongan dada ayam yang lain ya. Seperti ini dipotong slice-slice dan setelah itu kita sisihkan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke topping berikutnya yaitu telur ya. Ini saya masaknya dengan air mendidih dan dicampur dengan cuka ya. Dan ini masaknya hanya selama 7 jam aja. 7 menit, maaf ya. Ini cuma 7 menit aja. Setelah 7 menit saya masukkan ke dalam air dingin ya, atau air es. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini 7 menit aja ya. Jadi supaya hasilnya lebih lembut ya di dalamnya. Oke, lanjut. Sekarang saya mau masak toppingnya yang lain yaitu bok choy ya. Ini bok choynya saya masak di air mendidih yang sudah saya kasih garam ya. Setelah mendidih baru kita masukkan bok choynya. Ingat, airnya harus mendidih dulu ya. Maaf ya, ini bok choynya sedikit agak hitam-hitam, ini memang dari sononya ya waktu aku beli ya. Nah, ini setelah masak saya masukkan langsung ke dalam air es agar warna dari bok choy ini lebih segar atau warna hijaunya tidak memudar. Oke, kita sisihkan dulu ini, baru setelah itu kita lanjut ke mie ya. Oke, sekarang minyak kita keluarin ya dari paknya, dari bungkusnya. Kemudian siapkan air dalam pan dan masukkan minyak goreng sebanyak 1 sendok teh. Campur semua dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih kita masukkan minyak ya. Mendidih baru kita masukkan minyak ya, selama 8 menit kita sisihkan dulu. Dan ini ada kuning telur saya campur dengan mayones sebanyak 1 sendok makan ya. Ini saya campurnya dengan sumpit seperti ini caranya ya. Jadi kita aduk-aduk seperti ini dengan sumpit. Kalau kamu punya Wix yang kecil juga boleh, tapi saya lebih suka pakai sumpit ya, kayaknya lebih oke pakai sumpit. Ya, oke. Nah, sekarang masukkan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau kamu punya bawang putih
yang pasta juga boleh, yang sudah dicincang-cincang juga boleh, tergantung dari selera kamu. Nah, sekarang saya masukkan bumbu instan ya. Jadi ini bumbu instan yang dari mie instan Korea tadi ya. Oke, kita campur sekarang seperti ini. Setelah itu saya masukkan minyaknya ya, atau minyak dari bumbu dari mie instan ini ya. Oke, saya campur lagi seperti ini ya, dengan sumpit ya. Setelah itu baru kita masukkan air kaldu. Jadi air kaldunya ini sebanyak 450 ml ya, dan itu sudah saya masak. Jadi ini adalah kaldu ayam ya, dari sari ayam, tulang ayam ya, atau kaki ayam. Kemudian kalian semua sudah tahu cara membuat kaldunya, dan kemudian saya masukkan ke dalam mangkuk mie ramen. Nah, setelah itu baru kita masukkan mie-nya ya, seperti ini. Oke. Setelah itu kita masukkan toppingnya, itu ayam ya. Ayam bakarnya tadi ini saya sudah potong-potong, kemudian saya masukkan ke dalam, sesusun di atas mie-nya ya, mie ramen. Nah, sekarang kita masukkan bok choy ya. Jadi masakan Asia seperti ini, atau masakan Jepang atau masakan Korea ya, masakan ramen ini memang perlu hati-hati banget ya, perlu ketelitian dan perlu teknik-teknik agar warna dari sayurnya dan telurnya itu lebih bagus hasilnya. Nah, bisa kita lihat kan di sini hasil telurnya lembut banget isinya karena ada teknik tersendiri. Oke, sekarang saya masukkan minyak cabai oilnya. Nah, ini cabai oilnya ini penting banget ya, karena ini memang khas dari mie ramen itu sendiri. Oke, bisa kita lihat seperti ini penampilannya, dan jangan lupa kalau kamu suka kamu bisa menambahkan nori ya di sini. Nori, dan terakhir adalah daun bawangnya ya. Menambah kelezatan dari mie ramen ini ya. Jadi mie ramen ini disusun secara estetika ya, secara rapi dan sangat estetika. Ini adalah saya baru pemula, jadi mungkin tidak terlalu rapi, tapi kamu bisa belajar untuk membuatnya lebih kreatif lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Cantik bukan? Dan wah, gampang banget ya. Ini bisa jadi ide jualan juga, dan sekarang ini bulan puasa kamu bisa buka dengan mie ramen. Ini praktis dan enak pula. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. See you in my next video.